Halo teman-teman petani sawit. Untuk video hari ini saya akan membahas dan saya akan memberikan ciri-ciri bentuk yaitu bibit sawit lokal. Kita boleh disebut bibit hasil karya sendiri lah ya. Bibit hasil karya sendiri disemai sendiri dan dipilih sendiri di batang. Nah, untuk buah ataupun hasilnya teman-teman bisa lihat saja di belakang saya, itu sudah nampak ya. Tidak begitu jelek dan tidak begitu mengecewakan kalau untuk bibit versi buatan sendiri atau bibit lokal. Nah, lalu bagaimana cara memilih ataupun menyemai bibit yang kita ambil di batang ataupun yang kita pilih yang sudah hidup? Oke teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke media sosial kalian masing-masing. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Inilah penampakan bibit sawit yang saya semai sendiri. Saya pilih sendiri di batangnya. Saya pilih sendiri dan saya semai sendiri. Tetapi ada juga cara yang harus kita perhatikan. Jangan hanya asal mengambil untuk bibit. Nah, kalian lihat sendiri di sini kualitasnya tidak kalah dengan bibit unggul, tidak begitu kalah. Untuk tandannya juga besar-besar, batangnya juga besar. Nah, kalian harus perhatikan kalau untuk memilih bibit, seandainya kita kurang biaya ingin menanam sawit, tetapi untuk beli bibit apalagi sekarang sangat mahal. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah bibit hasil bibit cabutan, bukan bibit cabutan tapi bibit yang saya semai sendiri. Saya ambil di batang dan saya semai, saya tanam. Nah, inilah bentuk dan penampakannya. Karena kualitas bibit sawit yang kita ambil di batang, kalau kita paham, itu akan lebih bagus. Nah, lalu bagaimana cara memilih bibit, memilih biji sawit untuk bibit ya, untuk disemai sendiri? Simak video ini sampai selesai dan jangan skip supaya tidak gagal paham. Karena banyak sekali para petani sawit itu gagal paham masalah dengan bibit sawit yang kita semai sendiri. Karena mereka tidak pernah mencoba, maka mereka tidak tahu bagaimana pertumbuhan bibit cabutan ataupun bibit yang kita bikin kecambah sendiri. Nah, untuk cara membuat kecambahnya seperti ini. Nah, teman-teman, untuk masalah cara melakukan penyemaian bibit secara sendiri yang kita ambil di batang untuk membuat kecambah, itu sebenarnya sangat mudah dan sangat simpel. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak, tetapi hanya saja memerlukan waktu supaya bisa menjadi kecambah. Nah, untuk teknik dan caranya, yang paling utama yaitu kita harus melihat umur sawit. Kita harus mengambil biji sawit untuk bibit itu, umur pohon kelapa sawit itu sudah di atas, paling rendah itu 10 tahun. Usahakan lebih dari 10 tahun. Lebih tua umur kelapa sawitnya lebih bagus untuk dibuat pembibitan. Nah, setelah itu kalian pilih yang berondolan, yang sudah jatuh sendiri ya, yang sudah gugur sendiri. Kalian pilih berondolannya itu yang bagian luarnya saja, dan pilih berondol yang bagian luarnya saja. Usahakan sawit itu sudah benar-benar masak dan bisa menjadi kualitas bibit yang bagus. Nah, terus untuk cara pemilihannya, yang kalian harus pilih yaitu seperti ini. Dan lihat, harus
lonjong ya, pilihlah yang lonjong untuk pembibitan, bijinya sedikit besar, tidak terlalu tebal kulit ya, dan pilih yang seperti ini yang lonjong. Lalu kalian jangan memilih seperti ini, jangan dipilih yang seperti ini kan beda, sudah berbeda. Ini sudah bagian dalam, tidak lagi bagian luar. Ini sudah bagian dalam yang seperti ini. Kalau yang seperti ini tidak, karena ini sudah tipis, biji di dalamnya sudah berbeda. Jadi sering terjadi buah ataupun sering kualitasnya tidak bagus, bahkan tidak menjadi buah. Nah, parnya jantan ya. Nah, kalau seperti ini telah terbukti saya lakukan sendiri. Setelah kalian pilih yang seperti ini, langkah selanjutnya kalau kalian ingin cepat itu harus dikupas. Nah, seperti ini. Ini kan sudah mudah, cara mengupasnya pun mudah. Nah, sudah mudah kupasnya. Lalu kalau tidak mau dikupas seperti ini, kalau cara simpel saya sering melakukannya yaitu menggunakan wadah. Masukkan dalam ember ataupun dalam karung juga boleh. Usahakan sering disiram, tetapi tidak direndam ya, disiram saja supaya dia selalu basah dan cepat mengelupas kulit. Nah, proses pengelupasan kulit itu cepat kalau sering disiram, bukan direndam tapi disiram. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kalau sudah menjadi biji, tidak ada kulitnya lagi, sudah terkelupas. Setelah itu kalian semai di pasir. Sebelum disemai di pasir, kalian harus siram dengan air yang hangat. Siram terlebih dahulu dengan air hangat, lalu baru kita semai di pasir. Tidak akan lama dia akan menjadi kecambah. Ada juga cara simpelnya, masukkan saja dalam karung, biarkan sampai dia tumbuh sendiri. Tetapi kita tidak bisa memilih mana yang terapung dan mana yang tenggelam. Nah, intinya kalau yang tenggelam itu bagus, lebih berisi. Tapi kalau bijinya yang terapung berarti tidak bagus. Tapi bisa juga menjadi kecambah. Nah, begitulah caranya untuk memilih, untuk membuat kecambah bibit sawit cabutan yang kita pilih sendiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke media sosial kalian masing-masing.